Enggak, ini live di hotel bukan di. Udah. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Yesus dan Yesus kasih. Berjumpa dengan saya kembali ya, Pastor Risulubis atau Pendeta Risulubis. Persidangan Muhammad KC lagi berlanjut ya di PN Ciamis. Tadi persidangan adalah memeriksa terdakwa. Tadi yang bertanya baru hakim. Itu saja sudah 2 jam ya hakim bertanya. Itu pun belum selesai karena sholat diberhentikan sebentar. Dan nanti juga jaksa akan menuntut dan pengacara juga akan mempertanyakan banyak hal lah begitu ya. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, saya langsung memberitakannya dari Ciamis, tapi di hotel karena nggak boleh live di pengadilan negeri. Namun banyak hal yang kami sudah lakukan tadi, nanti sore mungkin bisa saudara lihat ya, dimana sebelum Muhammad KC dipersidangkan, tapi dia sudah didudukkan di meja di depan hakim. Bukan depan hakim, depan jaksa dan pengacara. Hakim belum tiba, saya langsung masuk ke ruang pengadilan itu. Kan ruang pengadilan itu ditutup ini, nggak boleh masuk ke depan. Saya langsung masuk, saya bilang sama Daniel, videoin. Saya doakan beliau. Setelah saya doakan saudara, ya, saya doakan beliau. Terus ternyata itu nggak divideoin, cuma dipoto-foto. Polisi sudah beberapa orang ya kayaknya gerah yang melihat saya. Ya saya masuk lagi, baru saya doakan, baru dipoto. Kenapa saya berani melakukan itu? Walaupun polisi saya lihat ada kurang lebih 8 orang yang kayaknya gerah ya. Saya tahu betul hak-hak terdakwa itu ada yang untuk didoakan oleh seorang pendeta. Makanya saya berani. Jadi saya tahu hukum-hukum itu, saudara. Saudara Bapak Ibu sekalian, mari semua kita yang hadir hari ini di Simiat ini sungguh-sungguh ya berdoa masing-masing di tempat saudara masing-masing untuk Pak Muhammad KC. Saya yang memberitakan dari sini. Hanya kami sendiri, tidak ada lagi. Anda tidak bisa mendapatkan sumber yang asli hanya dari YouTube Metanoia. Jadi kalau ada nanti di YouTube lain muncul, yaitu dari Metanoia. Tetapi saya harapkan ada etika ya. Ada etika artinya ya pamitan lah. Dan ya kita harus dukunglah Pak MKC. Artinya dibuatlah nomor rekening buat Madis itu karena persidangan ini kan masih beberapa kali lagi ya. Ini masih memeriksa terdakwa, belum lagi nanti tuntutan, belum lagi nanti pembelaan dari pengacara. Ini masih panjang, bisa 5 kali lagi mungkin sidangnya. Kurang lebih begitu yang saya dengar tadi dari saudara kita Pak Kamarudin ya. Karena itu saudara Bapak Ibu sekalian, doakan biar cepat selesai lah, supaya kami juga ya bisa bercengkrama dengan keluarga. Seringkali saya tinggalkan keluarga itu sampai seminggu baru pulang Sabtu, nanti Selasa jalan lagi, pulang Sabtu, begitu terus selama 2 bulan lebih ini, mungkin 2 bulan lebih ya udah. Jadi bukan mudah ya. Jadi jangan ada yang mengucapkan kata-kata yang kurang baik dan fitnah dan menjelekkan. Harusnya Anda menghargai apa yang kami lakukan di sini. Kenapa? Karena Anda yang di Medan, Anda yang di Papua, Anda yang di Manado, Anda yang di Palangkaraya, di Pontianak, Anda yang ada di Sumatera Utara, Anda yang ada di Palembang, Anda yang ada di seluruh wilayah Nusantara ini, Anda bisa tetap terus mengikuti ya persidangan Pak Muhammad KC tanpa Anda harus ke pengadilan Ciamis. Bisakah Anda bayangkan kalau dari Papua ke pengadilan Ciamis ini
Saya yakin 10 juta pun nggak cukup ya. Ongkos pesawat pulang pergi, belum lagi dari Bandara Soekarno-Hatta kemari itu bisa 8 jam, belum lagi penginapan atau hotel seperti sekarang kami ini ya, tinggal di hotel sudah jalan 2 hari ini. Jadi saudara pasti Anda menghabiskan dana yang cukup banyak. Karena itu Anda di rumah saja, kami yang memberitakannya. Dan kami beritakan yang sebenar-benarnya dan tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dipolitisir. Kami sudah dikasih mandat oleh pihak pengadilan, tentu kami ya menghargai itu sehingga kami tidak membuat berita-berita yang diplesetkan. Begitulah fakta di persidangan, begitulah yang saya sampaikan di YouTube dengan media YouTube ya. Saya coba pakai ya. Saya pakai atribut saya. Sorry saudara. Saya pakai atribut saya ya. Ya. Saya pakai ya. Ya, udah paham ya? Oke, saya buka lagi ya. Oke. Jadi kita harus menghargai pihak pengadilan yang sudah memberikan kepada kita wewenang untuk recording ya, walaupun tidak bisa live, tapi recording itu cukup membantu kita semua. Sehingga ini menjadi dokumentasi bagi kita untuk kita bisa terus mengingat peristiwa ini sampai YouTube ditutup. Kalau YouTube masih terus ada, berarti dia ada di YouTube. Karena legalitas kita sudah diberikan oleh pihak pengadilan untuk meliput gitu ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, banyak hal-hal tadi yang dipertanyakan oleh hakim ya. Yang pertama, hakim mempertanyakan tentang nama ya. Kok bisa nama itu jadi Muhammad, padahal dulu kan hanya Kosman gitu ya. Jadi namanya jadi Muhammad Kosman gitu. Ada hajinya lagi di depan. Dia ceritakan memang beliau pernah ke haji pada waktu beliau kerja di Arab Saudi Mekah sebagai driver di sana ya. Dan istri beliau juga kerja di sana. Jadi bersama-sama. Jadi setelah setahun istrinya di Arab Saudi, baru menyusul Pak Muhammad KC ini ke Arab Saudi. Beliau kebetulan di Mekahnya, sehingga beliau mudah untuk naik haji ya. Karena pada waktu itu ada tawaran, siapa yang mau naik haji, nah beliau naik haji. Saya ingat tadi beliau bayar pendaftaran itu sekitar 500.000 yard atau seperti apa ya, mohon maaf kalau ini keliru gitu ya. Memang ada pendaftarannya ya, walaupun beliau ada di Arab, tetap ada pendaftaran ya untuk administrasi. Yang kedua pertanyaannya tadi dari pihak hakim ketua adalah kenapa ya KTP tetap Islam? Beliau katakan memang ada kesulitan waktu mengurus di tempat capil atau di kelurahan ya, mengalami kesulitan sehingga beliau tidak melanjutkan untuk mengurusnya karena kata beliau ya saya sudah beberapa kali gitu ya mengurusnya tapi mengalami kesulitan untuk agamanya dirubah di KTP itu. Nah, yang ketiga yang ditanyakan oleh Ibu Hakim Ketua yang saya ingat adalah berapa anaknya ya, dan kalau saya nggak keliru ya, apakah ini memang begitu adanya, tapi apa yang saya dengar itu yang saya sampaikan. Beliau katakan Pak Muhammad Kaci katakan 1 orang. Terus sempat lagi disinggung oleh hakim, apa salah satu pengacara itu kebetulan anaknya tadi tidak datang, alasannya adalah kurang enak badan, sakit ya. Jadi Febri doakan supaya cepat sembuh ya. Tadi Bu Atma tadi ada di ruang pengacara, sempat masuk wajahnya sedikit tapi dia nggak mau ya dimasukkan ke YouTube. Sebenarnya menurut saya lebih baik supaya Anda tetap mengingat
ya Ibu Atma ini bagaimana perjuangannya untuk memperjuangkan Pak MKC, ya Pak Muhammad KC, supaya bukan hanya selesai pengadilan saja, tapi sampai nanti bagaimana perjuangan kita selanjutnya, ya kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Dialah hakim yang adil, dialah yang maha kuasa, pencipta langit bumi dan segala isinya. Yang berikutnya, ya yang ditanyakan, yang berikutnya saya tidak pakai poin 1, poin 2 karena nanti kebanyakan poin saya lupa poin. Karena seringkali orang berkata, Pak Pendeta kalau khotbah tidak pakai PowerPoint. Saya bilang biar poinnya buat kau, powernya buat saya, ya kan? Gitu ya. Jadi biar dia pakai poin-poin, saya power doang, ya. Menurut saya lebih bagus power lah daripada poin, ya. Makanya karena power itulah saya berani kemari. Anda boleh nanti lihat foto-foto kami, ya, saya khususnya dikelilingi oleh mereka-mereka yang berkopiah, yang berveci, dan yang berjenggot, tapi tak berkumis, dan seterusnya dan sebagainya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya yang dipertanyakan oleh hakim tadi, saudara, ini yang luar biasa, ya, perpindahan beliau, ya. Kenapa pindah dari Cimra, ya, terus dia ceritakan, ya, bahwa waktu itu memang ada problem, ya, problem itu ya di mana beliau sempat dulu dimusuhi dan didatangi oleh kelompok orang yang cukup ramai untuk mendemo gitu ya, sehingga dia harus meninggalkan Cemara. Dan singkat ceritanya dia sempat di Bandung, baru ke Bekasi, ya, dan selanjutnya lagi kurang lebih dia ke Badung, Bali. Jadi di Badung, Bali lah membuat video tersebut, dan di sanalah dibuatnya video itu, dan video itulah yang dijadikan barang bukti. 7 video yang diduga menista agama, diduga ujaran kebencian, diduga juga kebohongan, diduga juga penistaan agama, dan macam-macam. Ada banyak pasal-pasal yang dikenakan oleh jaksa. Tapi nanti kan bagaimana hakim menilai ini semua. Pasal-pasal ini apakah harus dimasukkan? Karena menurut saya ya di satu pasal itu mungkin sudah terangkum semuanya. Namun dalam hukum pidana ya bisa saja ya, namanya orang ahli, misalnya kita ahli buat mobil itu kita bisa rombak bagaimana. Hukum itu juga pasal itu bisa ditafsirkan berbeda-beda oleh pakar hukum yang berbeda-beda. Jadi itu bukan domain saya, tapi intinya yang dituntutkan kepada beliau ini cukup banyak pasal-pasal, tidak seperti yang dituntutkan ke Yahya Waloni. Namun demikian kita juga tetap bersyukur karena Yahya Waloni dihukum 5 tahun, jadi dihukum 5 bulan, itu nanti bisa jadi acuan juga gitu. Jadi bahan oleh pihak pengacara ya untuk menyampaikan itu kalau misalnya Pak Muhammad KC dihukum terlalu berat begitu ya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu kita semua saudara yang khususnya semua ya yang ada di channel ini, kita dukung tetap Pak Muhammad KC. Selanjutnya yang ditanyakan tadi, biar Anda sudah mulai tahu kisi-kisinya, tapi tentu kan lebih seru nanti video aslinya kan. Yang ditanyakan lagi tadi adalah tentang kenapa beliau menjadi pengikut Yesus gitu loh. Dan dia ceritakan karena dia percaya hanya Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup dan seterusnya dan sebagainya. Ditanyakan juga apakah ayah ibumu memang sudah percaya Yesus. Setahu saya sih kata dia percaya Yesus, namun dalam kesehariannya mereka pakai budaya Islam karena di KTP pun masih Islam. Begitu yang saya dengar ya. Dan beliau pun ditanya berapa lama di pesantren, dia jawab ya setahun lebih kurang
ya, maksudnya setahun lebih gitu. Dikit lah, nggak tahu lah lebihnya berapa begitu ya. Dan sempat juga jaksa ngomong lebih kurang setahun lebih. Dia jawab juga iya. Apakah memang dia paham yang diomongkan hakim atau gimana ya? Terus yang dipertanyakan tadi saudara, yang lain-lain itu tentang istrinya. Apakah istrinya juga sudah ikut Yesus? Dan dia jawab ya. Dan anaknya juga. Kalau anaknya beliau katakan tadi ya setahu saya katanya ya dia sudah ikut tapi belum saya pertanyakan dengan jelas gitu ya. Tentu banyak hal lain lagi yang dipertanyakan oleh Ibu Hakim kepada beliau dan sampai bagaimana dia mendapat gelar haji dan pulang ke kampungnya lagi. Waktu itu kan belum ada kasus ini. Ada sempat acara di sana, dia naik panggung untuk memberitahu bahwa dia sudah haji gitu loh. Itu pun dipertanyakan ya. Tadi terakhir sebelum azan apa ini? Ini lohor ya kalau nggak salah. Lohor. Asar lohor. Ya lohor lah ini ya, luhur ya. Kalau kita orang Medan luhur, kalau orang sini lohor macam-macam lah ya. Ada asar, ada maghrib. Ini lohor ya kalau nggak salah ya. Kalau pagi tadi subuh ya, ini lohornya lah ya. Jadi pas istirahat itulah saya kembali ke hotel untuk memberitakan yang terkini buat saudara supaya Anda bisa di sana mengetahui kurang lebih bagaimana ya di persidangan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, terakhir tadi waktu saya ke hotel karena saya tahu sebentar lagi pasti diskor karena azan ya. Itu Pak MKC suruh maju ke depan, terus jaksa, terus apalagi pengacara untuk melihat barang bukti seperti peci yang digunakan, seperti laptop yang digunakan, seperti ya peralatan-peralatan dalam buat video tersebut. Bahkan dipertanyakan siapa yang membantu dia buat video tersebut. Beliau katakan otodidak gitu ya. Jadi dia belajar dari aplikasi otodidak gitu ya. Saudara, yaitu yang sekilas yang saya bisa sampaikan buat saudara ya. Tapi yang saya lihat tadi dahsyat ajaib luar biasa. Itulah namanya mimbar besar yang pernah dinubuatkan oleh seorang hamba Tuhan akan terjadi di situ mimbar besar ya. Dan benar di situ terjadi mimbar besar. Saya akan ambil dulu air minum saudara. Saya haus. Minum dulu ya. Saya haus. Jadi apa yang kita ambil di sini? Kita petik ya hikmahnya di sini. Ya lihat peristiwa ini terjadi satu terobosan ya di mana di pengadilan betul-betul disaksikan siapakah Yesus itu. Dan kita tidak tahu bagaimana hati mereka karena ini pernah terjadi saudara ya. Saya akan ambil. Oke. Ini pernah terjadi. Apakah seperti ini yang terjadi di pengadilan Ciamis? Saya kurang tahu. Saya akan bacakan di Kisah Rasul ya 26 ayat 1. Saya akan bacakan semua ya. Apakah ini yang terjadi di Ciamis itu ketika dia bersaksi tadi tentang Yesus Kristus. Pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Ini Kisah Rasul 26 ya, ayat 1. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan. Saya merinding saudara. Terus saya merinding bacanya. Iya, saya sering baca ayat ini, tapi ketika baca yang ini, yang sekarang ini beda. Saya merasakan roh saya. Ya, diperkenankan untuk memberi pertanggung jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu ya supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar.
Tadi saudara luar biasa, betul-betul hakim itu dengar omongan Pak MKC dengan sabar ya. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semulanya aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Tadi dijelaskan Pak MKC ya, bagaimana perjalanan hidupnya ya di masa kecilnya umur 13 sampai 14 di pesantren dan seterusnya dan sebagainya, sampai akhirnya orang tuanya juga percaya Yesus dan juga dia percaya Yesus. Dan singkat ceritanya dia ceritakan bagaimana dia di demo rumahnya dan seterusnya. Ini sama ya, diceritakan jalan hidupnya ya di persidangan. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Jadi Pak Kalsi juga tadi cerita ya, karena yang hadir itu rata-rata kenal beliau ya. Dia ceritakan ya bahwa orang kampung saya kenal saya gitu loh ya. Jadi saya memang dulu Islam. Nah, gitu. Jadi di sini bedanya mazhab Farisi aja ya, Farisi bukan Islam ya. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Ya, ya. Dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Jadi kesaksiannya di situ. Jadi orang-orang Saduki kan nggak percaya adanya kebangkitan. Jadi dengan dia membicarakan tentang Yesus dan menista keyakinan orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan, dia dibawa ke pengadilan ya. Bagaimana juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret, begitu ya. Tadi Pak MKC juga cerita bahwa dulu dia memang fanatik dengan nama Yesus itu, tidak suka gitu, tapi akhirnya dia menjadi pengikut Yesus. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Itu yang tidak ada di dalam diri Pak KC, di dalam cerita Pak KC tidak ada. Dia tidak sampai melakukan itu. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka. Ini Paulus, yang dulu Saulus, sebelum dia jadi Paulus, mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia tukang siksa ya mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Ya, terus di sini, dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala, kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah-tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagiku menendang gegala-gala rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudusnya. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsik. Ya, ini pertama diberitakan Pak MKC di kampungnya ya. Ya, seterusnya di tempat lain dan di Badung lah lewat YouTube, Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea dan juga kepada bangsa-bangsa lain.
bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang. Apa MKC sudah disiksa di kantor di bareskrimnya ya, di tahanan, sampai dikasih makan feses itu, kotoran manusia, sampai sekarang hidup ya, digebukin orang rame padahal kakinya dia udah cacat begitu, tapi sampai sekarang dia hidup ya. Pertolongan Allah, aku hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adanya yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Wah, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini. Ya puji Tuhan, tadi terang itu nyata ya, diberitakan di pengadilan ya, luar biasa. Saya lanjutkan ya. Terus sementara ini ajakan kepada Agripa untuk percaya. Saya berharap nanti Pak KC di akhir-akhirnya dia ajak mereka untuk percaya. Saya harap begitu. Tadi udah saya doakan. Pas mau sidang saya doakan tumpang tangan. Nanti lihat di videonya kita kalau buat vlog-vlog ada. Ya. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila Paulus. Ya. Raja Agripa bilang, Paulus gila, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Mungkin Pak MKC ini dianggap gila karena terlalu banyak ilmunya. Ada hadis lah, ada fikih lah, ada apa tadi ya, Quran lah, ada Injil lah, macam-macam ya. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarkan karena perkara ini tidak terjadi di tempat terpencil. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Dan selanjutnya ya, tidak saya bacakan. Jadi Raja Agripa aja, saudara, hampir percaya. Saudara, sebenarnya sebelum dia menghadap Raja Agripa sudah ada surat pembebasan untuk dia dibebaskan tanpa syarat ya, karena perundingan para pembesar pada waktu itu dia sudah bebas, tapi dia naik banding. Bebas kok naik banding, aneh kan, orang kalau dihukum berat naik banding. Dia naik banding supaya apa? Dia supaya ketemu raja. Saudara, walaupun memang sempat kapal mereka pecah di Pulau Malta, mereka terdampar. Di Pulau Malta pun banyak yang percaya Yesus. Karena apa? Karena Paulus waktu ngambil ranting-ranting itu dipatok ular. Ular itu kalau matok orang biasanya mati. Tapi Paulus nggak mati. Oh, heran lah gubernur di situ gitu ya. Sampai akhirnya semua di Pulau Malta itu percaya. Ya. Jadi waktu saya ke Israel saya tidak tahu, saya tidak ingat apakah saya sampai ke pulau itu, saya lupa ya. Dan saya nggak ingat. Saudara, jadi setelah itu barulah ketemu Raja Agripa dan bersaksilah dia. Saudara, mari kita ya sama-sama berdoa untuk Pak MKC ini supaya di pengadilan ini dia betul-betul berani ya. Luar biasa. Saya lihat dulu berapa orang yang mengikuti live saya ini. Ya, luar biasa ya. Sudah 318 berarti sudah banyak yang dihitungnya. Chatnya saja saya baca-baca satu persatu ya, karena saya harus cepat karena jam 1 nanti saya harus ke pengadilan lagi. Sebenarnya bisa saja sih saya nggak ke sana karena yang liput kan bukan saya. Namun saya mau berdoa gitu loh, supaya di situ ruangan itu dipenuhi dengan urapan kuasa Tuhan, sehingga
Kalau ada pun niat orang yang coba ingin buat rusuh, yang coba ingin buat jahat, digagalkan oleh Yesus gitu. Dan polisi-polisi diberikan keberanian untuk bertindak sesuai dengan porsi mereka, sesuai dengan tugas mereka. Begitu. Karena Tuhan ya bisa pakai siapa saja, termasuk pakai Pak Polisi ini ya, untuk bisa mengamankan kalau ada yang mau buat resek, buat rusuh begitu. Saudara, saya percaya ya, mujizat Tuhan pasti nyata. Tidak akan pernah ya. Nah, nanti coba saya bicarakan sama Bu Atma ya. Sebenarnya saya disuruh ya sama Bu Atma untuk memasarkan itu, ada kaos namanya Salam Sadar ya. Nanti biaya tersebut mungkin ya untuk Pak MKC gitu ya. Tapi saya masih pikirkan tadi karena saya pikir nanti ada orang berpikir, "Oh, Pendeta Ludi sekarang sudah bisnis kaos. Berarti ada keuntungan buat dia. Begitu begini gitu ya." Saya lebih bagus hidup dari Tuhan Yesus aja, terus orang memberkati, dari mana mereka tahu rekening, mungkin dari A, dari si B, dari si C, mereka bisa tahu, atau dari running text yang ada. Kan bisa saja semua kan? Iya, jadi karena saudara bukan gampang ke Ciamis ini. Pertama resiko, yang kedua biaya yang cukup tinggi lumayan ya. Kalau nggak percaya tanya aja Kamarudin berapa biaya dia. Dia sudah ngirit-ngirit aja begitu saudara katanya. Iya, per orang itu bisa habis berapa gitu ya. Ya bisa habis karena orang itu banyak, 4 ya. Ya yang naik di mobil itu 4 kan gitu. Nah, jadi untuk bensinnya aja, untuk BBM dia katanya pulang pergi 1,5 juta, tanya sendiri. Belum lagi kalau hotelnya nggak ngerti saya. Apalagi kalau mereka makan, yang saya tahu ya, karena biasanya kami duluan nyampe di Ciamis dari mereka. Ya kalau mereka makan tuh dikasih itunya, di-share itu ke handphone saya, kadang ke handphone host. Wah, tempatnya mewah. Kalau kita nggak, kita makan kayak kemarin malam saya makan di sini di depan hotel ini, tempe sama tahu, terus semua itu 10.000. Saya beli aqua 5. 10.000 makannya, 10.000, 10.000. Jadi wajar kalaupun saya bisa beli pakaian agak rapi begini, orang saya iri gitu ya. Karena saya pikir makan itu nggak terlalu lah ya. Yang penting kita sehat kan begitu. Yang penting sehat ya. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, kita semua harus bersatu. Tidak boleh lagi ada yang pro sana, pro sini, nggak boleh lagi ada yang begitu. Ya, udah semua kubur. Yang begitu-gitu dulu sempat ada konflik sana, konflik sini. Kalau mau dukung, dukung. Semua channel Kristuber kalau mau dukung, dukung. Ya, bahkan ya maaf ngomong ya, kalau saya boleh ya, sorry, mohon maaf ya, ya Pak Paul Jeng juga kalau memang mau dukung, dukung langsung ke Ibu Watmah, ada nomor rekeningnya. Maaf Pak Paul Jeng. Yang lain-lain juga semua kalau mau dukung, dukung gitu. Tapi kalau nggak mau dukung ya nggak usah lah ngomong-ngomongin. Ya, Tuhan pasti bisa pakai siapa saja. Orang Alkitab kok mencatat ya kan, si Elia di sungai, di tepi sungai. Sungai apa itu? Sungai Kerit. Ya, dia kelaparan di situ. Bisa dikasih makan 2 kali itu kejadian dia. Pertama janda miskin yang ngasih makan. Ya, janda itu bilang kalau gandum ini ku makan, katanya, matilah aku sekarang dan anakku, apalagi ku kasih kamu. Tapi apa katanya? Kata Elia, mari aku dulu makan. Begitu kan kira-kira kan? Kalau salah tolong dikoreksi ya. Mari aku makan. Ya. Dan waktu dimakan, lumbung-lumbungnya, gandumnya, minyaknya tidak habis-habis, saudara. Nah, itulah luar biasanya kalau menabur kepada hamba Tuhan yang betul-betul menjalankan misi Kristus, misi Allah gitu loh. Walaupun waktu itu kan belum ada kehadiran Kristus secara nyata ya, secara real ke bumi ini. Saudara, nah yang kedua, itu burung gagak yang ngasih makan. Puji Tuhan saudara, kami
di hari-hari terakhir selalu ada saja. Ya, cukup terus. Kemarin saudara itu mobil saudara tahu kan, kami kemarin itu pulang pergi 700 kilometer. Kadang bisa 800 kilometer. Karena kalau kita dari sini agak ada pergi lagi kemana-mana bisa nambah kan. Nah, saudara tahu, yang seharusnya itu kan bisa 7-6 bulan baru servis, kadang bisa sampai 8 bulan kalau saya hanya gunakan di Jakarta, ya kan. Tapi itu enggak, ya langsung dia minta gitu ya. Jadi langsung servis di sini karena sudah kelewatan 200 dari 96.000 harusnya sudah 96.200 sekian. Jadi harus servis. Pas servis saudara ganti itu ganti ini terus kampas pun harus diganti. Ternyata kampas belakang sama depan itu hampir 4 juta. 3 juta berapa gitu ya. Kampas depan dan belakang. Akhirnya aku bilang, apa ini nggak bisa dipakai lagi kampas ini? Bisa Pak kalau untuk 1 bulan, ya udah pasang itu aja, yang penting oli diganti, filter oli diganti, semua diganti yang untuk mesin. Kalau untuk kampas, tapi ini kampas sebenarnya saudara, kampas rem ini sebenarnya ini untuk keselamatan kita loh kalau rem ini. Tapi ya saya yakin lah karena dia juga bilang sebulan bisa ya. Nanti setelah di Jakarta ya baru kita pikirkan ya bagaimana caranya. Siapa tahu juga lebih murah di sana. Saudara, jadi kalau kita berjuang sungguh-sungguh, Tuhan pasti siapkan. Dulu nggak ada kasus Pak Muhammad Kacin ini juga hidup saya dipelihara Tuhan kan. Jadi jangan Anda ada yang fitnah-fitnah macam-macam. Jadi belum ada kasus Pak Muhammad Kacin, hidup saya udah memang diberkati Tuhan terus. Dulu semenjak percaya Yesus, orang doain orang aja dulu pernah baru nikah, ya. Pernah doain orang gila sembuh, saudara. Sembuh. Terus berapa bulan kemudian saya ditelepon. Saya disuruh ke showroom mobil. Saya pergi ke showroom mobil, di showroom mobil dikasih mobil sama surat-surat semuanya. Sama ibunya anak yang tadi disembuhkan tadi. Istri saya kaget-kaget, saudara. Istri saya dulu ya kadang ragu dia. Karena dulu saya suruh dia berhenti kerja. Saya bilang, ngapain kamu kerja? Pergi pagi. Saya bilang, nanti pulang jam 10 malam. Saya masak, saya makan sendiri. Terus kalau saya berhenti kerja, dia kerja di farmasi. Kita makan apa? Jemaat 3 orang. Makan apa? Saya bilang makan nasi, makan ikan, makan singkong, makan sayur, lauk pauk, dan seterusnya, dan sebagainya. Loh, uangnya? Saya kasih uang 50.000 nih, kau makan uang. Wah, dia bilang, kok begitu jawaban? Iya, kita nggak makan uang, saya bilang. Kita makan nasi, jadi nggak usah pikirin uang. Itu permainan bahasa saja ya. Saudara, 3 bulan kemudian itu kami memang betul-betul kehabisan ya stok karena waktu pertama istri saya berhenti kerja itu dapat pesangon 3 bulan habis mentok ya mentok. Terus saudara, apa yang kita lakukan? Kita doa karena saya bilang nih gara-gara kamu saya berhenti gini nih nasi putih aja nih. Saya bilang apa? Itu ada ikan. Mana itu? Saya bilang sama dia, kamu nggak lihat, aku lihat. Bukan masalah ada atau tidak ada, lihat atau tidak lihat. Hah? Iya kita doa, lihat. Karena Alkitab bilang 2 Korintus 5, ya, ayat berapa itu? Ayat 7 ya kalau saya nggak salah ya. Kami hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Coba ya. Nanti takutnya salah, ya. 2 Korintus 5 ya. 2 Korintus 5, 2 Korintus 5 ayat 7 ya. Saya lihat ya. Oke. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Betul, itu nggak salah. Jadi, saudara, setelah saya doa dalam nama Yesus, udah Tuhan siapkan semua ikan lauk pauk. Amin, saya bilang gitu. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada orang ketok pintu. Saya buka. Ibu-ibu jauh 2 kilometer rumahnya dari tempat saya. Dulu kita ngontrak di gang kecil. Motornya susah masuk, apalagi mobil. Ditendang orang rubuh. Ya kan? Di situ saudara kita doa. Ya, setelah doa ada orang ketuk pintu ngasih apa itu ya? Kalau kita baskom atau mangkok besar lah dia pulang. Karena waktu saya di Jepang dilarang ngomong mangkok sama cincin ya. Itu
omongan nggak baik, orang Jepang bilang. Jadi baskom lah ya, baskom kecil. Saudara, terus pas itu saya buka, dalam 5 potong ikan emas. 5 potong ikan emas, saudara. Makan 2 potong pagi, 2 potong siang, 1 potong malam berdua. Saya pikir, kok begini? 1 potong ya. Kenapa nggak dikasih saja 6 potong gitu ya. Jadi Tuhan bilang supaya kau tahu, kau bukan 2 tapi 1. Mulai semenjak itulah istri saya tidak meragukan lagi. Ya, dan luar biasa. Waktu setelah peristiwa itulah ya, saya doakan orang gila itu, mujizat terjadi, sembuh. Saya ditelepon. Itu sebelum saya punya anak, saudara. Sebelum saya punya anak, ya. Jadi 1,5 tahun saya nikah, baru punya anak. Jadi sebelum saya punya anak, masih 5 bulan nikah, itu saya sudah dapat mujizat yang luar biasa. Ditelepon, saya pergi ke showroom, dikasih mobil. Saya masih ingat Suzuki Katana, tapi zaman itu Suzuki Katana sudah dahsyat luar biasa. Itu kami gunakan untuk pelayanan waktu itu, untuk anak-anak jalanan, anak-anak gelandangan, terus untuk pelayanan di Jakarta itu banyak orang-orang yang punya rumah tapi pakai tanah negara, tanah garapan ya, di situ ya, sering digusur kadang-kadang. Jadi kami pelayanan di situ menggunakan mobil itu. Jadi mujizat Tuhan itu nyata, saudara. Jadi kalau ada orang yang ngomong itu ini, ya dari dulu kita sudah diberkati. Dari dulu kita sudah diberkati, bukan sekarang aja ya. Jadi artinya sebenarnya kalau ada yang mau gantikan saya kasih biaya, betul. Pak Lubis nggak usah ke situ, saya yang ke sana, saya kasih biaya saudara. Ya, saya kasih kurang lebih 4 juta lah. Ya, atau 5 juta lah, 5 juta pasti cukup lah. Kemari ya. Nah, nanti kan masih ada persidangan, putusan itu yang lebih gawat pas putusan. Ya, tapi nanti videonya kasih saya, betul nggak? Ya, dia datang kemari, videonya kasih saya. Jadi setelah saya upload baru dia upload. Kan saya yang biayain. Saya yang biayain. Ini orang-orang lain ngambil video saya, tapi nggak kasih apa-apa sama saya. Betul nggak? Saya yang biayain. Saudara mau dapat sumber dari mana? Nggak ada. Nggak ada. Makanya kemarin saya ditelepon oleh seorang, dia bilang, Pak, maaf, selama Bapak ngurusi Pak MKC dalam persidangan, artinya meliput, saya belum pernah dukung. Hari ini saya dukung. Saya salut dengan Bapak. Saya tahu itu risikonya berat, Pak. Saya tahu. Ya udah, saudara. Jadi kadang-kadang saya lihat chat itu aneh-aneh ya. Coba saya baca sebentar ya. Apa boleh saya baca, saudara? Kalau bilang boleh, boleh. Ayo, ada yang jawab, bilang boleh, boleh, cepat. Nah, jadi saya baca di sini ya. Udah banyak banget ya, jadi nggak kebaca semua ya. Waduh, banyak banget. Menyertai Pak MKC, tim kuasa hukum, dan Desi Lubis, amin. Wasi Ningsi, Jim Kampret, zaman Yesus benua Amerika masih kosong, belum ada ajaran. Ya udah, ya. Kasihati Jin Kampret jelas ya. Elis Sane Kampret emang ya. Saya nggak mau baca ya. Denny Handoko, Tuhan Yesus memberkati ya. Nanti kalau saya baca omongan saya dicuplik orang saudara ya. Langsung musik and voice. Ini sering ini. Sebelum naik ke surga Tuhan Yesus Kristus berpesan kepada murid-muridnya, beritakanlah Injil ya, amin. Tadi itu dikasih tahu Pak Kaci. Kenapa kau beritakan itu? Karena amanat agung. Udah dijawab Pak Kaci di pengadilan. Ya, Acan. Ini saya nggak baca ya. Kayaknya agak ini ya. Nah, ini jauh-jauh hari Alkitab menubuatkan bahwa ya ini saya nggak baca ya. Denny Handoko, Tuhan Yesus jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia dan hanya Yesus, tidak ada yang lain. Ya, Tuyung Kruyung, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Ikuti aku, taatlah pada Allah, ini yang benar ya. Neil Hartono, jangankan Amerika, Indonesia ada kok, tapi di Alkitab percayalah, Alkitab memang firman Tuhan ya. Oke, kasihati, benar, Elis, suruh buktikan. Enggak, ya oke. Pesan ditahan untuk ditinjau.
Hanya Yesus Kristus jalan yang benar jauh-jauh hari. Ya, oke. Saudara, kalau memang ada bahasanya yang ini saya nggak bacakan ya. Maaf ya. Ya, Marina Baan bila melihat jalan persidangan MKC akan bebas karena tidak ada penistaan. Tuhan tolong berkati, amin. Tapi saudara diberikan kebebasan, silakan komentar sini. Enggak, saya nggak halang saudara, tapi yang tidak perlu saya bacakan tidak saya bacakan. Denny Handoko, gelombang lawatan jiwa-jiwa buat Indonesia, amin. Kita doakan ya. Hanya Yesus Kristus jalan, amin. Acong, ya. Delvinawati ini sering ikutin saya ini. Elisane, Nail Hartono, saya cuma mau respon jin kampret ya. Ratna Dumila, yang keras pendeta. Sikara yang keras ya. Keras apanya nih? Ngomongnya gitu. Emang nggak dengar? Coba-coba tolong. Nggak dengar? Dengar nggak? Halo? Ada yang nggak dengar bilang ya? Ratna Dumila, semoga Pak Pendeta Sikaraba makin pintar memahami. Iya, amin. Iya, si Ratna Dumila ini. Haleluya. Malah yang ngejek-ngejek saya bacain. Karena apa? Karena kan ada cyber. Itu kan urusan cyber. Ratna Dumila, Kudus, Katolik, Apostolik, itulah ajaran Pak Rasul. Kristin Sri Hartati, semoga di sidang ini masih ada keadilan. Benar, katakan benar. Amin. Nurhan ya. Ambo, halo, Pendeta Bisu Lubis. Keluarkan ya. Dia ini kasihan saya. Sayangnya ini dikendalikan di sana ya. Dikendalikan di sana ininya. Nah, di ruang sana ya, jauh dari saya nih. Kendalinya. Kalau enggak ini saya suruh masuk link dia nih. Tapi sering gini suruh masuk link nggak berani. Yuanda Simanjunta, Tuhan Yesus itu baik, saudara. Dia tahu isi hati pergumulan hidup. Amin. Hartani, ini pengadilan. Ya, nggak mau saya baca ya. Ya, oke. Ijudin Al-Kasam. Iya. Iya. Gambarnya Pak Kaci apa siapa itu? Iya. Nah, jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, saya nggak bacakan semua. Saudara, Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan akhiri ini ya. Tapi ada beberapa ayat ya yang saya akan bacakan buat kita semua. Oke. Jadi kita tetap optimis ya dalam persidangan ini. Di Lukas 1 ayat 37 Alkitab bilang begini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah itu semua orang setuju. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, semua setuju. Ya, siapapun dia, bukan hanya orang Kristen, siapa saja. Bagi Tuhan tidak ada mustahil, semua setuju. Tapi ini luar biasa. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, ini dahsyatnya. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena itu, kalau Anda orang percaya, tidak ada yang mustahil. Tapi juga harus hidup kudus, hidup benar. Karena kita bilang gini. Kita bilang begini, saudara. Saya bacakan Yakobus ya. Yakobus 5 ayat 16. Ya, karena itu hendaklah kamu saling mendoakan. Ya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Oke ya, sebentar ya, saya mau itu. Ya. Ya Pak. Siapa ya? Sorry saudara, saya pikir ada orang ya. Ternyata maaf ya. Saya pikir diketok-ketok. Siapa itu? Kenapa, Pak? Oh. Saudara maaf ya. Maaf ya. Saya pikir saya ini mau ditangkap lagi.
Saya udah doa tadi. Oh Kudus, jamaah saya. Saya pikir saya mau ditangkap gitu loh. Ada yang ketok-ketok. Tahu-tahu salah. Haleluya. Oke, saya akan telepon dulu ini apa gimana. Oke. Ya, Salam. 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 Halo. Halo, sudah bisa? Salam. Haleluya. Saya akan keluarkan dulu sebentar. Saya akan telepon saudara. Bentar ya saudara ya. Soalnya dikendalikan di sana saudara. Dikendalikan di sana. Ya. Shalom. Udah. Enggak, lanjut apa enggak ini? Saya lanjutin boleh nih, rame yang nonton. Udah selesai, matiin lah. Matiin. Udah mati. Udah mati, udah. Oh, enggak saya lanjutin enggak ini rame orang nonton. Nah, itu apa? Oh ya, oke. Oke. Iya. Iya, saudara, saya baru dapat berita. Dapat berita, doakan saudara, doakan. Saya baru dapat berita. Saudara, saya dapat berita ya. Saya lihat dulu ya, yang mengikuti live kita tetap utuh atau tidak. Ya, rame kali ini. Yang mengikuti live ini rame. Oh, sudah berhenti nih. Ya, apa masih jalan? Saya nggak tahu nih. Ya. Sebentar, saudara. Ya. Ya, 300 sedang menonton ya, masih jalan berarti ya. Iya. Jadi, saudara, saya sampaikan buat saudara semua, ya, di depan pengadilan sekarang ada sekelompok orang yang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, kita doakan saja. Kalau membacakan ayat Al-Quran itu sih nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Asal jangan anarkis ya. Kita doakan ya. Kita doakan. Karena baca ayat Al-Quran itu boleh. Itu dilindungi oleh konstitusi. Kita juga baca Alkitab boleh dilindungi oleh konstitusi. Ya, tetapi ya yang tidak boleh itu kan kalau sampai kita buat anarkis gitu ya. Oke. Jadi terus lanjutkan ya. Anda tetap doalah ya di tempat masing-masing. Anda tetap doa. Karena tidak ada jalan lain hanya dengan doa. Sepertinya kita tutup aja dulu ya supaya saya melihat situasi kondisi. Karena saya tidak mau juga seperti Pilatus cuci tangan. Ya, artinya giliran ada berita gini saya di hotel aja tidur. Saya nggak mau ya. Ya, saya lihat dulu nih komen-komennya nih setelah saya dapat berita ini. Apa komennya? Ya, saudara, di persidangan ada banyak orang ya yang membacakan ayat-ayat Al-Quran di persidangan di depan pengadilan. Ya, tapi itu tidak melanggar konstitusi. Kita juga boleh baca ayat Alkitab di mana-mana, cuma Anda aja yang takut bacanya gitu loh. Kadang-kadang ada orang Kristen itu lagi makan aja ya, lagi makan doa aja itu nggak berani karena banyak orang lain yang bukan saki dia dengan dia. Doa dia sembunyi-sembunyi. Terus tanya, kenapa doa dalam batin? Iya, saya Kristen kebatinan. Wah, kalau saya enggak, semakin banyak orang di situ yang saya yakini
dia tidak sakit dengan saya, apalagi pakai kopi apa, semakin saya kencengi. Tuhan Yesus, saya bersyukur, saya bisa percaya Yesus. Seandainya dulu saya nggak percaya, saya mati pasti masuk neraka. Kuduskan, sucikan makanan minuman, saya makan minum sehat, saya dapat melayani muliakan Engkau ya Yesus. Begitu saya, saudara ya, begitu saya. Wah, ya saya lihat komen-komennya nih, bagaimana dukungan Anda. Ya, saya udah kasih kabar berita di sana ya. Tadi Anda lihat kan beritanya kan? Oke. Iya, nggak ada beritanya, nggak ada yang menanggapi yang tadi ya. Oke, oke. Tumpang tangan channel di persidangan MKC, amin. Yetis, oke. Iya. Bagaimana ini, dilanjut atau gimana? Apa saya ke sana? Apa dilanjut? Ayo. Dilanjut apa enggak? Dilanjut apa enggak? Ayo kasih komentar. Kalau enggak kita doa ya. Bila Pak saya dan lain takut kalau doa di tempat makan. Tapi sekarang enggak. Saya doa dengan berkata-kata amin. Ya, Murwati MKC update. Enggak Pak Pendeta, enggak mau. Donasi Pak Kaci langsung saja ke Beban Maya. Ya, betul. Iya. Maksudnya apa? Kurang ngerti saya. Ya, oke. Juanda Simanjunta, anak manusia mengampuni dosa. Luar biasa, sebab dialah firman yang ya. Oke, terus. Ya, saudara ingat lagi, saya mau bilangin. Di depan pengadilan, sekarang ada sekelompok orang yang mereka membaca ayat-ayat Al-Quran. Gitu loh. Nah, memang ya tidak ada yang bisa larang ya, tetapi kita doakan. Maksudnya semua berjalan dengan baik. Oke ya, saya tutup di sini. Saya tutup boleh nggak? Kalau saya kan nggak ada terpengaruh dengan keadaan. Kalau saya tutup gimana? Oke, nggak ada yang komentar untuk ditutup ya. Artinya nggak ada yang bilang lanjut, berarti saya tutup. Oke, kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberitakan kabar baik, Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan. Urapi kami semua supaya kebenaran ini disampaikan sampai ke ujung bumi. Dalam persidangan Pak MKC, Tuhan jamah mereka-mereka yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran, Tuhan jamah urapi supaya mereka juga damai di sana, sukacita. Begitu juga yang ada di ruang pengadilan, Tuhan jamah supaya mereka damai dan sukacita. Tuhan Yesus jamah juga semua mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan jamah mereka. Jauhkan kuasa-kuasa gelap iblis, setan, roh jahat yang coba ingin mengganggu persidangan ini. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus yang kudus saya berdoa. Amin. Oke. Wah, nambah terus yang nonton. Iya. Oke, saya akan telepon sana terus. Haleluya. Ini langsung update dari pengadilan. Udah bisa tutup. Nggak ada kejadian yang hura-hura kan? Udah bisa tutup. Tutup aja, tutup. Tutup ya. Ya, saudara, kita udah mau tutup tuh. Ya, saya tidak tahu gimana nutupnya di sana. Oke.